Selamat pagi, perkenalkan nama saya Widya Desi Pradana, NPM 2019-23076. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya akan melakukan pemeriksaan head to toe pada pasien Veronica umur 19 tahun yang dengan diagnosa infeksi saluran kemih yang dirawat pada ruang Elizabeth bed 1. Saya sudah membaca catatan keperawatan Saudari Vero. Saya sudah mengeksplorasi diri saya dengan mengingat konsep dan teori. Izinkan saya untuk mencuci tangan menggunakan hand scrub. Saya siap untuk menuju ke pasien. Selamat pagi Mbak Vero. Boleh saya melihat gelang identitasnya? Bisa minta tolong sebutkan nama dan tanggal lahir? Vero 3 Maret. Baik, dengan Mbak Vero ya. Biasa dipanggil apa Mbak? Vero. Mbak Vero ya. Bagaimana kondisi saat ini Mbak? Masih pusing, suster. Oh, masih pusing ya. Perkenalkan, nama saya Suster Widya yang bertugas di si pagi ini di ruang Elizabeth ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 3 nanti ya Mbak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya Mbak ya. Di sini sesuai dengan protap, semua pasien baru wajib melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Semoga tujuannya dari pemeriksaan ini apabila ada gangguan lain yang seperti di gangguan yang tidak dikeluhkan Mbak saat ini, semoga keadaan saat ini normal ya Mbak ya. Harapannya normal untuk kedepannya. Di sini saya dalam pemeriksaan ini membutuhkan 4 teknik ya Mbak ya. Yang pertama, infeksi dengan melihat dengan mata saya sendiri. Yang kedua, dengan palpasi atau menekan dengan tangan saya. Yang berikutnya yaitu perkusi dengan mengetuk, yaitu dengan jari saya sendiri atau dengan hammer ini. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan auskultasi, yaitu dengan menggunakan stetoskop ini. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 50 sampai dengan 70 menit ya Mbak ya. Mohon maaf apabila waktu yang dibutuhkan lama karena pemeriksaannya secara keseluruhan ya Mbak ya. Semoga Mbak dapat mengikuti dan dapat bekerja sama dengan baik. Posisi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan fisik ini bisa berbaring, bisa duduk, bisa membelakangi saya dengan posisi duduk ya Mbak ya. Baik, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, suster. Baik, kalau gitu saya izin untuk mempersiapkan alat dan mempersilakan keluarga untuk menunggu di luar. Baik, untuk keluarga silakan menunggu di luar untuk menjaga privasi. Tirai saya tutup. Bahan yang digunakan dalam pemeriksaan head to toe yaitu yang pertama ada Insihara test, penlet, hammer, dan alat tulis. Lalu untuk penciuman yaitu ada kopi, teh, dan tembakau. Untuk indera perasa yaitu ada jeruk nipis, garam, dan gula, dan pahit dari kopi. APD yang digunakan yaitu masker dan stetoskop untuk pemeriksaan dan hand scrub untuk cuci tangan. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan head to toe yaitu yang pertama inspeksi dengan melihat, yang kedua yaitu palpasi dengan menekan, dan yang ketiga yaitu perkusi, mengetuk, dan yang terakhir yaitu auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Baik Mbak, saya mulai ya Mbak ya. Saya izin untuk menggunakan APD. Yang pertama yaitu pasien mempunyai kesadaran penuh yaitu 456 yang berarti sadar penuh karena dapat menjawab dan melakukan perintah dari perawat.
Baik Mbak, saya mulai pemeriksaan dari kulit kepala ya Mbak ya. Bisa minta tolong miring ke kiri. Tidak ada jahitan, kulit kepala bersih. Bila saya tekan apakah sakit Mbak? Tidak. Baik, miring ke kanan. Kulit kepala bersih, tidak ada kemerahan, tidak ada nodul. Apabila saya tekan apakah sakit Mbak? Tidak. Baik. Dahi saya tekan tidak ada cekungan, normal ya Mbak ya. Dari mata apakah boleh kacamatanya dilepas? Bisa suster. Baik. Diameter pupilnya normal ya Mbak ya, bulat dan diameter kurang lebih 3 mm, jadi normal ya Mbak ya. Rangsangan cahayanya juga positif. Bisa lihat ke atas Mbak. Skleranya normal. Maaf ya Mbak, saya tekan. Apakah sakit? Tidak. Tidak. Baik. Bisa untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu buta warna, boleh Mbaknya duduk. Bisa sendiri atau saya bantu? Sendiri suster. Iya. Bisa miring ke kanan atau miring ke samping saja Mbak? Enggak. Nanti ada warna, boleh Mbaknya melihat angka apa di sini? 5 suster. 5, 73. 73. Nanti Mbaknya tinggal mengikuti arahnya. Baik, benar ya Mbak ya. Ini juga sama. Dari sini. Ya, benar ya Mbak ya. Selanjutnya. Oke Mbak ya. Normal ya Mbak ya, tidak ada buta warna. Selanjutnya yaitu luas pandang mata ya Mbak ya. Bisa minta tolong ditutup mata satu. Apakah terlihat? Satu suster. Oh iya, terlihat ya Mbak ya. Lalu ditutup mata satunya. Ini apakah terlihat? Satu suster. Oh iya, terlihat ya Mbak ya. Iya. Berarti normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung Mbak ya. Nanti saya menggunakan penlight, saya lihat lubang hidungnya. Normal ya Mbak ya, tidak ada nodul, tidak ada kemerahan, bersih. Lalu saya tekan ya Mbak ya. Apakah sakit? Tidak. Apakah sakit? Tidak. Baik, tidak ya Mbak ya. Untuk selanjutnya saya ada untuk melatih memeriksa penciuman, indera penciuman. Saya ada beberapa bau. Nanti Mbak tutup mata dan menutup salah satu lubang hidungnya. Lalu bau apa yang Mbak cium ya? Ya, tutup mata Mbak. Bau apa? Bau tembakau. Tembakau. Kopi. Kopi. Benar. Teh. Teh, ya benar. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan mulut dan gigi ya Mbak ya. Bisa minta tolong buka mulutnya. Kondisi gigi bersih, lidahnya juga bersih. Bisa minta tolong bilang A. Baik, tongsilnya juga tidak ada nodul. Baik, normal ya Mbak ya. Baik, untuk pemeriksaan rasa atau pengecap, saya ada beberapa rasa. Nanti Mbak tutup mata saja, nanti bisa sebutkan rasa apa yang Mbak rasakan ya. Baik.
Asin. Asin. Manis. Manis. Asam. Asam. Pahit. Baik, ya. Baik, sudah selesai ya Mbak ya pemeriksaan pengecapan rasa. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Bersih, tidak ada septum. Yang satunya tidak ada septum dan tidak ada benjolan ya Mbak ya. Baik, untuk pemeriksaan saya tekan ya Mbak ya. Apakah sakit? Tidak. Apakah sakit? Tidak. Oh, tidak ya Mbak ya. Jadi normal ya Mbak ya. Nanti saya akan memberikan suara di telinga Mbak. Nanti apa yang terdengar ya Mbak ya. Bisa minta tolong tutup matanya. Apa Mbak yang terdengar? Gesekan. Gesekan jari. Ini Sama. sama ya Mbak ya. Jadi kondisi telinga Mbak masih normal ya Mbak ya. Baik, sekarang pemeriksaan leher. Kondisi leher normal, tidak ada jejas, tidak ada kemerahan. Baik, sekarang menuju pemeriksaan kelenjar limfa. Boleh minta tolong membelakangi saya, Mbak, menghadap ke sana. Ya. Nanti apabila saya tekan nyeri, nanti beritahu saya ya Mbak ya. Apakah nyeri Mbak? Tidak ya. Baik. Bisa minta tolong Mbaknya menelan ludah. Baik. Kondisinya normal ya Mbak ya. Sudah? Bisa balik ke sini. Selanjutnya yaitu menggunakan stetoskop ini ya Mbak ya. Tidak ada bunyi teroid, normal ya Mbak ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya, tangan, ekstremitas atas, lurus, tulang lurus, otot berfungsi masih normal. Lalu apabila saya tekan tidak ada edema. Baik, Mbak bisa mengangkat tangannya? Bisa ya Mbak ya. Nanti saya lawan ke atas, Mbaknya ke atas, saya ke bawah ya Mbak ya. Yuk. Baik, skala ototnya 5 karena bisa melawan perawat, melawan arahan dari perawat. Lalu berikutnya yaitu menggunakan pemeriksaan refleks menggunakan hammer ini. Mbaknya bisa lemas.
Normal ya Mbak ya. Normal ya Mbak ya. Baik, bisa untuk pemeriksaan paru, bisa berbaring kembali Mbak. Baik, suster. Selanjutnya yaitu pemeriksaan paru ya Mbak ya. Paru-paru simetris, lalu Mbaknya bisa bernapas, tarik nafas, hembuskan. Baik, pengembangannya sama ya Mbak ya. Berikutnya Mbaknya bernapas seperti sedia kala ya Mbak ya, seperti biasa. Saya hitung selama 1 menit. Baik, normal ya Mbak ya, 17 kali per menit. Untuk selanjutnya Mbak bisa tarik napas, hembuskan, lalu mengucapkan 77 lebih ke dalam ya Mbak ya. Baik, 77. lagi 77. 77. lagi, 77. oke, 77. lagi, 77. 77. beda ya Mbak ya. Selanjutnya yaitu perkusi, teknik perkusi. Udah ya Mbak ya. Pemeriksaan selanjutnya menggunakan auskultasi menggunakan stetoskop. Bisa minta tolong Mbaknya tarik nafas, hembuskan. Yuk, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Oke. Udah ya Mbak ya. Untuk selanjutnya Mbaknya bisa tarik napas lalu mengucapkan 77 lebih ke dalam ya Mbak ya. Tarik napas. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Baik.
Baik, sudah normal ya Mbak ya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan jantung. Kita lihat denyut nadinya tidak terlihat. Denyut nadi teraba lemah. Lalu mencari batas jantung. Dari klavikula ICS 1 juga ICS 2 sudah redup. Batas ICS ketiga sudah redup. Dapat disimpulkan bahwa batas jantung atas yaitu ICS kedua, lalu menyusuri ke kanan ICS 1, ICS 2 sudah redup. Batas jantung kanan yaitu ICS kedua, lalu menyusuri batas jantung bawah. Batas jantung bawah di sebelah kiri. Dari ICS kedua, ICS ketiga redup, ICS keempat, ICS kelima, karena sudah sonor, dapat disimpulkan bahwa ICS keempat adalah batas jantung kiri. Mengetahui bunyi katup jantung, ICS kedua yaitu katup aorta di ICS kedua di sebelah kanan, lalu ICS kedua di sebelah kiri yaitu katup pulmonal. Di sebelahnya lagi ada katup trapezius, dan di sebelah ICS keempat yaitu katup mitral. Mbak, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu bagian paru bagian posterior atau belakang. Mbaknya bisa duduk. Duduk membelakangi saya ya Mbak ya. Untuk ukuran paru bagian posterior dan anterior yaitu 2:1, maka normal. Mbaknya bisa tarik nafas, hembuskan, bisa jejak lebih tarik nafas, hembuskan, ya. Lalu lurus, tulang belakang lurus. Apakah sakit Mbak? Tidak. Mbaknya bisa tarik nafas lagi, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik. Baik, sudah. Untuk selanjutnya, Mbaknya bisa tarik nafas lalu mengucapkan 77. 77 77 77 77 77
77. 77. Baik, sudah ya Mbak ya. Baik, saya gunakan stetoskop ya Mbak. Mbaknya bisa tarik nafas, hembuskan nafas. Lalu bisa minta tolong mbaknya seperti tadi, 77, tarik nafas, hembuskan 77. 77. Ya. 77. 77. 77. 77. 77. Oke. 77. Baik, sekali lagi mbak. 77. Baik, sudah ya mbak ya. Baik mbak, untuk pemeriksaan bagian perut bisa mbaknya berbaring kembali. Bisa dilihat tidak ada penumpukan cairan edema. Saya lanjutkan untuk menggunakan stetoskop untuk pergerakan usus. Selama 1 menit saya periksa menggunakan stetoskop. Pusarnya mana? Pusarnya di sini ya mbak ya. Ya. Baik, sudah terdapat bunyi di usus ya mbak ya, normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui adanya edema di dalam perut. Maaf ya mbak ya, tidak ada cairan. Mbaknya bisa miring ke samping. Baik. Untuk miring ke samping kiri lagi mbak. Baik, sudah ya mbak ya. Tidak ada penumpukan cairan atau tidak ada edema. Untuk selanjutnya yaitu palpasi bagian perut bawah. Apabila sakit, beritahu ya mbak ya. Sakit? Normal ya mbak ya. Sakit? Tidak? Tidak ya mbak ya. Untuk selanjutnya yaitu
palpasi hepar. Mbaknya bisa tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya, mbaknya bisa tarik nafas, hembuskan. Sudah, hepar tidak terasa. Selanjutnya yaitu perkusi pada daerah bawah untuk mengetahui adanya gangguan pada ginjal atau tidak. Baik, kita mulai. Apakah sakit, Mbak? Enggak. Baik, normal ya, Mbak ya. Untuk pemeriksaan payudara dan juga anus dan genitalia tidak kami periksa untuk menjaga privasi kalian. Dalam pemeriksaan payudara yaitu menggunakan teknik inspeksi dan juga palpasi untuk mengetahui adanya benjolan di dalam payudara. Pada pemeriksaan genitalia dan juga anus yaitu dengan menggunakan teknik inspeksi untuk mengetahui adanya jamur atau gejala penyakit menular seksual lainnya. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu daerah ekstremitas bawah ya, Mbak ya. Saya izin untuk membuka selimutnya. Di sini. Tulang pada ekstremitas bawah simetris. Apakah saya ditekan tidak ada cekungan, berarti tidak ada edema. Apakah sakit, Mbak, saya tekan? Tidak ya. Baik, untuk selanjutnya Mbaknya bisa angkat kakinya, bisa ya, Mbak ya. Saya lawan ke bawah, Mbaknya ke atas. Sudah. Skala otot Mbak Vero yaitu skala 5 karena dapat melawan kekuatan otot dari perawat. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks menggunakan hammer. Mbaknya bisa lemas. Satunya. Cukup, Mbak. Cukup. Sudah normal ya, Mbak ya. Ada rangsangan normal ya, Mbak ya. Kondisi kuku bersih. Apabila saya tekan dapat kembali seperti semula. Jari tangan juga sama. Saya tekan dapat kembali seperti semula. Boleh lihat tangannya, Mbak. Hangat, kelembapan hangat, dan juga telapak tangan berwarna merah. Normal ya, Mbak ya. Kondisi kulit normal, tidak ada kekuningan. Baik, Mbak, sudah selesai pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Lebih baik, suster. Baik, dari hasil pemeriksaan dari tadi didapatkan hasilnya masih normal ya, Mbak ya. Semoga harapannya ke depan masih tetap normal. Baik, karena pemeriksaan sudah selesai, nanti saya akan kembali lagi pada pukul 12 untuk memberikan obat Mbak. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, suster. Baik, kalau begitu, jika Mbak membutuhkan bantuan lagi, silakan
memencet tombol di samping Mbak ini ya. Baik, kalau gitu saya izin untuk kembali dan juga mempersilakan keluarga untuk masuk. Ya, suster. Baik, untuk keluarga dipersilakan masuk kembali. Tirai saya buka. Bereskan alat, permisi Mbak. Baik, suster. Saya, Widya Desi Pradana, telah melakukan pemeriksaan fisik head to toe pada pasien Veronica usia 19 tahun dengan diagnosa infeksi saluran kemih. Keluhan awal yaitu pusing. Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan fisik head to toe yaitu normal. Saya telah melakukan pada tanggal 4 Juli 2020, nama terang Widya Desi Pradana.